Halo semua, perkenalkan saya Emudin Ahmad dan rekan saya. Riki Ramadeo dari 103. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal bearing di dalam crankshaft. Ya, oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang crankshaft. Nah, crankshaft sendiri adalah sebuah komponen mekanikal yang dimana komponen ini memungkinkan untuk mentransfer dari energi linear yang ada pada piston yang dikeluarkan oleh piston menjadi rotational motion yang bisa menggerakkan sebuah kendaraan. Nah, kemudian crankshaft sendiri memiliki beberapa komponen yang bisa dilihat seperti di gambar. Namun pada kali ini kami akan fokus untuk menjelaskan tentang journal bearing. Nah, journal bearing sendiri adalah sebuah tipe bearing yang dia itu memungkinkan untuk shaftnya berputar namun tetap pada posisi bushing yang tetap. Jadi bushingnya itu stasioner, dia tidak bergerak, namun di dalam bushing tersebut shaftnya itu berputar. Nah, journal bearing sendiri ada dua tipe, yaitu solid and split journal bearing. Solid itu adalah journal bearing yang tidak bisa dipisahkan komponennya. Nah, split journal bearing adalah yang journal bearing yang bisa dipisah. Jadi ketika mengalami suatu masalah, dia tidak perlu membongkar satu komponen dari crankshaftnya. Terus mengapa journal bearing digunakan di mesin 4 silinder? Karena journal bearing itu mampu menahan beban yang tinggi, kemudian dia juga bisa mengurangi gesekan dan getaran yang dihasilkan. Oke, lanjut ke bagian kenapa gak pakai rolling. Kan kayak di bearing tuh ada dua jenis yang bisa dipakai, rolling atau rolling sendiri bisa bawa bearing, dia ada bola-bolanya kayak gambar yang sebelah kiri. Udah gitu ada yang journal yang di dalamnya itu pakai lubrikan atau kayak pelumas buat jadi tumpuan jurnalnya atau shaftnya. Jadi kalau roller bearing itu dia karena ada bola-bola ini ada kontak antara bola dengan bagian outer sama inner bearingnya, dia bakal ada gaya gesek yang gak bakal didapetin kalau kita pakai journal bearing. Karena journal bearing itu kan pakai fluid, biasanya pakai oli. Jadi di oli itu dia bakalan gaya geseknya antara oli dengan si logam bakal lebih kecil daripada logam dengan logam. Dan di sini tuh keuntungannya apa? Kalau misalkan buat mesin yang tenaganya tinggi, dia kalau ada semakin banyak gaya gesekan, semakin banyak dissipation, semakin banyak panasan itu semakin gak efisien. Terus kalau semakin banyak friction juga makin banyak getaran dan itu nggak bagus ke stabilitas kendaraannya. Nah gitu, lanjut ke aspek pentingnya. Di sini ada banyak, tapi tiga yang utamanya itu dari segi pembuatan journal bearing sendiri adalah material. Biasanya lebih soft atau lebih lembut daripada journalnya. Bagian bearingnya itu, bagian pinggirnya, kenapa? Karena supaya pas lagi ada fail, bearingnya itu aus duluan sebelum shaftnya. Kalau shaftnya yang aus duluan itu bakal lebih bahaya. Udah gitu pada didesain supaya lubrikannya bisa berdistribusi dengan bagus dan ada pompa inletnya juga. Begitu ada gap size yang cukup buat lubrikannya gerak tapi nggak terlalu besar sampai kayak terlalu banyak gaya yang diperluin. Dan cara kerjanya lanjut itu, kalau tadi kan ada journal bearing itu lebih ke axial loading, jadi dia lebih ke putarnya. Jadi cara itu pas lagi diam dia bakal ada digerakin dan geraknya oli masuk dia yang awalnya journal kontak sama bearing pinggirnya, dia bakal keangkat gara-gara gaya hidrodinamik dari lift dari si olinya ini, dan disitu dia bakal muter, dan disitu gara-gara muter ini dan bakal ikut ngegerakin si olinya juga, jadi dia bakalan no contact sama bearing luarnya di jurnalnya, dan dia bakal ngasilin sistem transmisi yang lebih baik daripada kalau pakai rolling bearing. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye. Bye.